Shalom semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita membaca beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang keempat. Kita baca ayat 28 sampai 32. Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 32. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama beberapa ayat firman Tuhan dari Daniel 4 ayat 28 sampai 32. 1 2 3. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak-Ibu semua. Ya. Sekali lagi shalom ya untuk kita semua. Beta cukup yakin bahwa kita minimal pernah dengar cerita tentang Daniel, apalagi kita di sekolah minggu. Kita sangat sering mendengar kisah ini. Kita guru sekolah minggu sering berbagi cerita dari anak sekolah minggu tentang ini, dan kalau kita anak sekolah minggu pernah dengar cerita tentang Daniel. Kalau beta sendiri pribadi punya kesukaan tersendiri ketika masih kecil, senang sekali mendengar cerita tentang Daniel karena orang yang berhikmat dan dia menjadi walaupun di tanah pembuangan tapi dia tetap menjadi orang yang punya dampak, punya pengaruh justru kepada para penjajahnya gitu. Bangsa Babilonia, bangsa yang menjajah Israel dan membuang orang Israel dari tanah perjanjian, tanah Yehuda ke Babel, tapi justru di situ Daniel tetap menjadi orang yang sangat berpengaruh, bahkan raja berganti, Daniel tetap menjadi pribadi yang berpengaruh. Ini satu fakta bahwa ada ilmu psikologi itu berkata bahwa lingkungan itu bisa pengaruhi kita. Dan memang banyak kenyataan seperti itu. Tapi kalau kita lihat banyak cerita di Alkitab, minimal 3 cerita yang kita tahu, lingkungan tidak berpengaruh kepada 3 orang ini. Yang pertama adalah Yusuf. Ya, Yusuf itu mirip seperti Daniel, tinggal di Mesir, menjadi budak, tapi kemudian menjadi orang kepercayaannya Firaun, dan dia juga menjadi pribadi yang berpengaruh bagi Mesir, menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Yang kedua adalah Samuel. Samuel itu tinggal di keluarga Imam Eli, dan Tuhan sendiri katakan bahwa Imam Eli dan keluarganya itu orang yang jahat, lebih menghormati, Tuhan bilang Imam Eli, kamu lebih menghormati kamu punya anak-anak daripada Tuhan. Tapi Samuel itu tetap hidup dan tidak mengikuti cara hidup dari keluarga Imam Eli. Dan yang ketiga ini adalah tentang Daniel. Tinggal di lingkungan penyembah berhala. Bahkan dia bilang, kalau mau ya, kayak ketong bilang ya, mari ketong uji, ketong adu. Ya. Bosong makan pakai makanan penyembahan berhala, makanan yang dipersembahkan kepada raja. Tapi beta dengan beberapa orang ini, kita makan sayur saja. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang mungkin ketong harus kurangi lemak-lemak, daging-daging, ya makan sayur-sayur, vegetarian gitu ya. Tapi mereka setelah 10 hari dengan makan seperti itu diuji
ternyata mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang makan dari meja raja gitu. Nah, ini satu hal yang fakta kebenaran yang bisa jadi kita punya pegangan, meskipun ada ayat Alkitab juga dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia katakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang itu menjadi kita punya peringatan, sebenarnya mengingatkan bahwa hati-hati dalam bergaul. Gitu. Meskipun kembali kita bisa sampaikan bahwa tidak otomatis lingkungan itu mengubah kita. Karena keputusan untuk sampai kapanpun keputusan melakukan sesuatu itu ada di pihak kita. Gitu. Nah, kemudian ini kebalikannya dari itu. Lingkungan tidak otomatis mengubah hidup kita. Yang kedua adalah mujizat tidak otomatis membuat hidup orang berubah. Orang yang tinggal dalam lingkungan beribadah tidak otomatis membuat dia beribadah. Dalam Daniel pasal, tadi kita baca Daniel pasal 4. Daniel pasal 2 dan pasal 3 itu ada cerita bahwa, yang tadi ya, bahwa setelah Daniel kedapatan berhikmat bersama-sama dengan 3 orang temannya yang nama Yahudinya, Hananya, Misael, Asaria, yang diganti nama oleh Nebukadnezar menurut nama-nama dewa mereka ya. Yang ketong lebih sering dengan 20 nama kafir itu ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego gitu ya. Itu nama kafirnya, nama sesuai dengan nama-nama dewa di Babel. Termasuk Daniel disebut Belsasar gitu ya. Bel, dari dewa Bel gitu. Karena mungkin didapati sangat berhikmat jadi kasih nama dia dewa Bel gitu. Nah, jadi setelah kedapatan mereka ini orang-orang yang berhikmat, lalu satu kali ada cerita bahwa Nebukadnezar itu bermimpi. Ya kita tahu ceritanya, kita tidak cerita secara detail, tapi singkat ceritanya Nebukadnezar bermimpi. Dan uniknya Nebukadnezar dia mau tes mungkin ya, ini orang-orang punya hikmat, dia bilang, beta bermimpi sekarang, coba ceritakan bermimpi apa. Jadi diberi tantangan ya, seperti sekarang anak-anak Gen Z suka bikin challenge begitu. Lu tebak beta mimpi apa dan kasih tahu dia arti apa. Kalau tidak beta bunuh kalian semua. Nah, itu kan tantangan yang tidak masuk akal gitu kan. Makanya orang-orang magis ya, ahli-ahli jago-jago tebak mimpi, ahli nujum semua bilang apa yang diminta oleh raja itu hanya dewa yang bisa memberitahukan. Mereka akui. Yang bisa kasih tahu orang punya mimpi apa ya, coba nanti malam mau tidur dan mimpi, langsung Pak Tom bilang, ya tolong kasih tahu mimpi apa tadi malam. Dia lupa apa yang mimpi. Orang bilang, kalau agak mungkin tidur kurang pas, jadi tidur ulang kok mimpi dan kasih cari tahu. Kan itu tidak masuk akal. Ya, itu sesuatu alam spiritual, sesuatu yang spiritual saja yang bisa beritahu. Gitu. Kita yang badania ini tidak bisa masuk ke orang punya pikiran. Bahkan kan kita bilang siapa bisa baca pikiran, saya bisa baca hati. Gitu ya. Nah, jadi ahli nujum itu mereka bilang hanya dewa yang bisa. Berarti kalau ada orang bisa mengatakan mimpi itu dan artinya berarti dia itu garis ilahi gitu kan. Dia ada punya relasi dengan sesuatu yang ilahi. Nah, berita itu sampai kepada Daniel dan Daniel bilang kasih kami waktu. Apa yang dilakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu setelah berdoa, Daniel dapat mimpi itu dan artinya dia bilang izinkan beta menghadap Nebukadnezar, menghadap raja. Dia sampai dikasih tahu mimpi itu dan raja sangat terkejut gitu ya. Sangat terkejut karena ya tepat sekali dan artinya. Nah, berarti di situ langsung Nebukadnezar mungkin dia kalau dia ingat itu kata-kata ahli nujum, dia bilang ini orang ini bukan orang biasa. Nah, sejak saat itu Daniel dipercayakan kedudukan yang istimewa bersama dengan Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar itu tinggal di antara orang-orang yang beribadah dan dia menikmati mungkin mujizat pertamanya dia, tapi itu tidak membuat dia untuk beribadah. Memang beberapa kali peristiwa dia mengakui bahwa ada Allah yang lebih besar dari Allahnya. Karena memang tradisi di Perjanjian Lama itu mereka suka bertanding, memberikan pertandingan antara ilah dengan ilah begitu. Jadi kalau misalnya mereka berperang, sebenarnya peperangan itu untuk membuktikan siapa punya Allah yang paling hebat. Ya sama seperti beta pernah dengar cerita mungkin kadang-kadang sampai sekarang ya, orang yang tukang sihir, tukang suangi kan kadang-kadang suka beruji siapa yang paling hebat gitu ilmunya. Kalau baru belajar suka tes orang gitu untuk tes obat jadi kalau tidak. Nah dari dulu seperti itu. Makanya waktu Babel menyerang
Israel, lalu dia bilang bahwa, atau kerajaan Aram, kerajaan Syria gitu menyerang, mereka bilang, dewa mana yang bisa lepaskan kamu dari tangan saya gitu. Jadi kalau misalnya kayak contoh sekarang ini, Israel kalah perang, berarti menurut anggapannya orang-orang di Babilonia, Allahnya Israel itu tidak kuat. Tapi justru dalam kitab Daniel ini kita belajar bahwa Allahnya Israel itu tidak terkalahkan. Bahkan di tanah Babel pun dia tetap berkuasa. Contoh yang paling nyata itu adalah kisah yang Imam Eli gitu ya. Waktu dong bawa itu Taurat Perjanjian kan. Ceritanya setelah Imam Eli Israel kalah perang dari Filistin, mereka ambil Taurat Perjanjian, taruh di kuil Dagon. Di situ kita dari Alkitab diceritakan bahwa besok pagi itu Dagon setelah balik, dia punya kepala putus begitu. Kenapa? Karena di situ ada hadirat Allah gitu, yang disimbolkan dengan Taurat Perjanjian. Jadi Allah Israel itu tidak terkalahkan. Nah, kisah yang kedua adalah dari cerita di Daniel 3, itu ketika Nebukadnezar bikin patung, lalu disuruh orang semua menyembah. Ya, di situ tidak dikasih tahu Daniel ada di mana. Gitu. Tapi yang Alkitab tulis, ada Sadrak, Mesak, Abednego tadi, hanya Misal Asaria dia ada di situ, dan mereka bertiga memilih untuk tidak menyembah. Lalu Nebukadnezar bujuk, mungkin karena dia senang dengan tiga pemuda ini, tapi mereka bilang tidak mau. Akhirnya dibuang ke dapur api, dan kita tahu ceritanya. Di situ dibuang 3 orang, tapi yang kelihatan 4 orang. Yang satu Nebukadnezar bilang seperti dewa, anak dewa yang berjalan-jalan. Lalu dia berteriak suruh mereka keluar, tidak ada kebakaran apapun, tidak ada bau api dan sebagainya. Dari situ dia mengakui Allah yang Maha Kuasa. Allah Israel itu Maha Kuasa. Allahnya tidak lebih, dewa Bel, Allahnya Babel itu tidak lebih berkuasa dari Allah Israel. Dan dia kasih surat kuasa, surat perintah, siapapun di semua negara kerajaan yang dikuasai oleh Babel, yang mengolok-olok arahnya Israel, akan dibunuh, rumahnya akan dibongkar, dan seterusnya gitu. Jadi mengakui Allah itu Maha Kuasa. Dia ada di lingkungan orang-orang yang beribadah, minimal Daniel, Misal, Hanaja, Asyariah, dan pasti orang Yahudi, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Dan dia menyaksikan mujizat demi mujizat, dan memang dia mengakui Allah Maha Kuasa, tapi hidupnya tidak berubah. Dia tetap beribadah pada Allahnya. Nah, ini sesuatu yang unik. Ya. Tanpa bermaksud untuk mengatakan kita ini seperti Nebukadnezar atau bukan, tapi ketong semua ini kan tinggal di lingkungan orang Kristen. Kita beribadah, 1 minggu entah berapa kali kita beribadah. Dan tidak saja beribadah, tapi contoh ya, seperti kita sekarang ya, Tuhan izinkan berkenan untuk hadir dan menyampaikan firman Tuhan, kita semua. Gitu. Tapi bagaimana dengan kita punya kehidupan? Kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, kita menyaksikan mujizat demi mujizat terjadi di sekitar kita, pertolongan demi pertolongan Tuhan di sekitar kita, tapi kita punya kehidupan seperti apa? Gitu. Keputusan apa yang kita ambil terhadap firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan? Ada orang-orang sering umum ya, kita Kupang ini kota orang kota kasih, kota Kristen. Bahkan ada yang selentik ya bercanda bilang ya, kalau beritakan Injil di kota Kupang itu seperti bikin asin air laut begitu. Mana mungkin air laut bisa diasinkan? Memang dari sono jadi asin. Begitu. Bahkan Yesus pernah juga bilang seorang nabi tidak akan dihargai di tanah kelahirannya. Ya, itu tantangan bagi kita. Tapi sekali lagi, yang di awal disampaikan bahwa lingkungan tidak otomatis membuat kita jadi sama seperti lingkungan itu. Keputusan ada di kita. Kenapa? Karena setiap kita ini memiliki jiwa. Manusia itu ada roh, jiwa, tubuh. Ketika kita lahir baru, ketika kita dibaptis, ketika kita, apalagi terutama kita di sini, kalau dibaptis itu ya, itu kita dibaptis dengan iman orang tua kita. Kan di Gimit kita menganut baptisan anak-anak, 1-2 tahun dibaptis. Tapi ketika kita sidi, itu kita mengaku dengan iman kita sendiri. Ya kan? Ada pertanyaan di peneguhan sidi itu, apakah kamu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kamu? Pilihan kita sendiri begitu. Nah, ketika itu terjadi, kalau perkataan Yesus kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan lihat kerajaan Allah. Itu roh kita dibaharui. Tapi jiwa kita itu dibaharui hari demi hari. Makanya ketika orang dibaptis, ketika orang disidi, ketika orang terima Kristus, ketika orang bertobat, tidak otomatis hidupnya berubah 100%. Dari dulu suka maki, tiba-tiba tidak maki lagi. Tidak begitu. Kadang-kadang masih tersenggol sedikit maki. Tersenggol sedikit bikin ini sesuatu yang
yang menunjukkan kita pun kehidupan manusia lama yang jahat. Gitu. Tapi kita berproses. Nah, ketika ini bedanya, orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, menjadi milik Kristus dan bukan. Kalau orang yang bukan, ketika dia melakukan kejahatan, dia menikmati saja. Gitu. Biasa-biasa saja. Gitu. Tapi ketika orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, dia sudah terima Kristus, dia sudah lahir baru, dia sudah bertobat, dalam dirinya ada Roh Kudus, ketika dia melakukan kejahatan, Roh itu akan bicara di hatinya, dia akan menyesal, dan dia akan berusaha untuk bertobat. Itu yang pertama, yang terjadi dalam diri Daud. Daud itu seorang penyembah Allah yang luar biasa. Dia itu mau dibilang ya sudah punya segala-galanya lah. Dia raja, pasti punya segala-galanya. Dan dia itu sangat mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan bilang Daud berkenan di hatinya, tapi dia pernah jatuh dalam dosa, ya bersinah, bunuh orang punya suami untuk dapat istri. Tapi ketika Nabi Nathan itu menegur dia bukan memilih untuk, oh ini tentara saya beta bunuh, apalagi lu hanya seorang nabi. Dia tidak bunuh Nabi Nathan, tapi dia menyesal, minta ampun dan bertobat. Nah itu tanda bahwa di dalam diri seseorang itu ada Roh Kudus atau tidak. Kemudian Petrus, kita tahu ya, kita sedang di Minggu Sengsara. 1-2 minggu lagi kita rayakan Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Petrus ketika menyangkal Yesus, dan Alkitab bilang, dia memandang kepada Yesus, dan dia saling berpandang-pandangan, dia memilih untuk minta ampun pada Tuhan. Dia sudah berdosa. Nah, Bapak Mama dan saudara semua, inilah keunikan. Sampaikan sedikit tentang apa beda apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dan Petrus. Mau dibilang sama-sama berkhianat, sama-sama menyangkal, kan? Tapi perbuatannya berbeda. Yudas Iskariot memilih menjual Yesus karena uang. Petrus memilih untuk menyangkal Yesus karena takut mati. Tapi pertanyaannya, kenapa Yudas Iskariot pergi gantung diri, memilih untuk gantung diri, Petrus memilih untuk bertobat? Kenapa bisa begitu? Nah, Alkitab tidak kasih tahu detailnya, tapi beta menemukan ada satu hal yang menjadi kuncinya, yaitu dalam peristiwa Yudas Iskariot karena kalau dianalisa sebenarnya Yudas Iskariot itu tidak ingin Yesus mati. Makanya ketika Yesus diputuskan mati, dia menyesal. Maka dia bilang selamatkan, saya mau bilang selamatkan itu orang tidak bersalah, sehingga dikembalikan uangnya. Dia bilang beta telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Apalagi melalui pengadilan yang dipimpin oleh Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah. Dia tambah rasa bersalah lagi. Nah, tapi dalam peristiwa Yudas Iskariot itu tidak ada ayat mengatakan bahwa Yesus dan Yudas itu berpandang-pandangan. Tidak ada komunikasi antara Yesus dan Yudas Iskariot. Tapi dalam cerita peristiwa Petrus dikatakan bahwa entah bagaimana mereka punya posisi. Kita juga pikir Yesus ada di mana, Petrus di mana, kok bisa mereka berpandang-pandangan. Tapi ada satu makna teologis di situ, makna Alkitabiah bahwa Yesus dan Petrus itu berpandang-pandangan. Karena berpandang-pandangan itu, Petrus tersentuh hatinya dan bertobat. Nah ini, ya tadi kita bilang bahwa pertanda bahwa ketika dalam diri kita ada Roh Kudus, kita sudah lahir baru terima Kristus. Ketika Roh itu berbicara kepada kita, dengarkan dan respon itu. Jangan tolak. Putusannya fatal. Kita ada 2 contoh. Kalau kita menolak itu, kita bisa menuju kepada jalannya Yudas Iskariot. Ya kita lihat sekarang lah ya, tanpa kita tidak tahu konteksnya, tapi banyak orang begitu mudah bunuh diri sekitar kita. Apa penyebabnya? Ya kita tidak tahu persis. Apa yang membuat mereka seperti itu, kita juga tidak tahu persis. Tapi kalau orang menolak firman Tuhan itu membawa pengharapan. Kalau orang menolak itu, pilihannya bisa menuju ke Yudas Iskariot. Tapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia bisa memilih jalan kehidupan. Nah, kalau ketong lihat tadi beta lihat ya, terbiat aja ketong baca mulai dari ayat 28. Kalau ketong perhatikan ayat 27, ayat 27 ini Nebukadnezar itu sudah dinasihati oleh Daniel. Daniel 4 ayat 27. Daniel berkata kepada Nebukadnezar, karena waktu ini ya, dalam cerita ini kan Daniel menyampaikan tentang raja, tentang apa yang dia mimpi gitu ya. Jadi Daniel nasihati raja begini, jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku, lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Daniel sudah nasihati Nebukadnezar, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Karena apa yang disampaikan oleh Daniel itu datangnya dari Tuhan.
Tapi Nebukadnezar menolak itu, yang tadi kotong lihat, kotong baca cerita itu, akhirnya dia menjadi seperti binatang. Selama 7 masa, kita tidak tahu 7 masa itu bisa diartikan 7 tahun atau bisa diartikan apapun. Tapi itu angka yang misteri gitu ya. 7 masa itu apa? Artinya ada satu masa yang cukup panjang. Kalau kita sebut 7 tahun pun itu juga bukan 7 hari, bukan 7 bulan. Lama dia hidup seperti binatang. Tapi yang beta maknai begini, angka 7 dalam tradisi orang Yahudi itu artinya sempurna. Angka sempurna. Artinya ada masa yang sempurna di mana Tuhan mendidik Nebukadnezar ini. Satu masa yang sempurna. Satu masa yang menurut Tuhan sampai sempurna. Kenapa sempurna? Beta bilang karena Nebukadnezar ini cerita Nebukadnezar sendiri, dia kasih kesaksian. Karena sampai satu titik Nebukadnezar itu dia menghadap ke langit dan dia memuji Tuhan. Saat itu dia masih diberi hati binatang, berarti kehidupan dia masih seperti binatang. Tapi dalam kondisi itu karena masanya sudah genap 7 masa, dia memandang ke langit dan dia memuji Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, jiwa manusia itu, hati manusia kembali kepada dia dan dia menjadi seperti manusia. Dan kesaksian Nebukadnezar adalah dia tidak dihalau, dia tidak dibunuh, dia tidak dibuang, tapi dia dikembalikan kepada posisinya sebagai raja. Dia dipulihkan. Nah, setiap potong ini punya sekolah kehidupan. Setiap kita, Tuhan punya cara didiknya beda-beda. Kita bisa dengar orang bersaksi di persekutuan doa, di ibadah, di gereja, dimanapun, tapi tidak otomatis apa yang dialami, kita alami. Tapi yang pasti adalah, semua kesaksian beda-beda itu, intinya cuma satu. Tuhan Allah berdaulat atas kehidupan kita. Nah, di sini, tadi kotong baca sampai ayat 32, dia bilang, bagian terakhir ayat 32, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berdaulat. Kalau dia berkati Bapak Mama Saudara di sini, dalam segala usaha, kehidupan, pekerjaan, sekolah dan sebagainya, dia berdaulat. Nah, Allah itu berdaulat sudah memberikan kepada kita, maka bagian kita adalah akui dia. Apa yang dilakukan Nebukadnezar itu melawan doa Bapa kami. Ribuan tahun kemudian, Yesus ajarkan doa Bapa kami, dia bilang begini. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu doa Bapa kami. Nah, Nebukadnezar bilang apa? Ini Babel hasil usahaku. Untuk kemuliaanku. Tapi Tuhan bilang, kalau lu bilang untuk kemuliaanmu, sekarang hari ini kamu jadi binatang. Di mana kamu kemuliaan? Tidak ada. Kemuliaanmu adalah seperti binatang. Nah, yang membuat kita manusia berbeda dari binatang adalah kita punya akal budi. Binatang punya roh, kita punya roh. Binatang tidak punya jiwa, kita punya jiwa. Karena dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Itu yang membuat kita berbeda dari binatang. Binatang hanya punya insting. Contoh kata tadi anjingnya. Sandra datang dia gonggong. Ini dia punya insting. Oh, ini beta punya tuan, dia majikan. Tapi dia tidak bisa berpikir. Nah, kita lah manusia, kalau kita tidak gunakan jiwa kita, tidak dididik jiwa kita, yang kalau di sekolah orang bilang pendidikan karakter itu, tidak diajar kita, orang tua tidak ajar kita, tidak didik kita, kita kehidupan tidak beda dari binatang. Ya, kasih contoh ya. Misalnya anjing, dia buat apa? Malam tidur, betul ya, bangun pagi, gonggong-gonggong, kalau dia bisa lari-lari, cari makan, dapat makan, main-main, ketemu yang lawan jenis, kawin, punya anak, lari-lari lagi, capek tidur, itu saja dilakukan tiap hari. Tapi manusia, ketika dia tidak gunakan akal untuk berpikir, beta buat apa supaya hidup beta jadi baik, supaya beta bisa hidup kekal, beta buat apa, beribadah, apapun, kalau dia tidak pikir itu, hidupnya seperti binatang. Bangun pagi, baterai sana, baterai sini, cari makan, saudara makan dua, pergi makan di tetangga, kasuan pergi pencuri, bikin apa, capek tidur lagi, bangun, begitu saja gitu, siklusnya. Nah, ketika pikiran itu diambil dari kita, seperti yang buat Nebukadnezar, kamu akan berperilaku seperti binatang. Nah, ini bagian penutupnya. Yang tadi saya katakan di awal bahwa lingkungan itu tidak otomatis membuat kita seperti lingkungan itu. Pilihannya ada pada kita. Sesulit apapun, tetap pilihannya ada pada kita. Kenapa? Karena dalam diri kita itu ada jiwa. Yang tadi katakan bahwa ketika kita bertobat, kita lahir baru, jiwa kita dibaharui, roh kita dibaharui 100%. Tapi yang Yesus bilang kepada Nikodemus itu seperti dilahirkan kembali, maka dia butuh pertumbuhan. Tapi jiwa kita ini sudah dipenuhi dengan sampah masa lalu, kejahatan masa lalu yang melawan Tuhan. Makanya jiwa itu harus dididik. Kalau kita
ingat di sekolah itu dia punya dua jalur besar, namanya pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, tapi didik itu membentuk kita pun karakter. Maka sebenarnya, katong kan sering dengar bilang orang kurang ajar, anak kurang ajar, itu masih lebih baik. Kurang ajar berarti dia tidak tahu, dia kurang tahu, makanya harus kasih tahu. Tapi kalau katong bilang gini, ini orang tua sudah tahu didik dia, itu jahat sekali. Kalau kurang didikan, itu berarti dia penjiwa itu bermasalah, karakternya bermasalah. Nah, sekarang misalnya ada satu orang besar, pengusaha besar, dia pernah nasihati ketong, dia bilang begini, kalau mau terima karyawan, terima pegawai, terimalah orang yang jujur tapi tidak tahu apa-apa. Nah, itu bisa dilatih, yang penting jujur. Tapi kalau dia tidak jujur, jangan terima, itu masalah besar. Dia pintar, dia cerdas, dia jago, dia punya skill yang bagus, skill-nya bagus, tapi tidak jujur, itu bahaya. Karena jujur itu bicara soal karakter, jiwa kita. Sehingga, katong lihat ya, ada orang yang sangat kaya raya, tapi kalau anak punya karakter yang jahat, dalam 1 tahun itu keluarga akan miskin, melarat. Tidak sampai 1 tahun, 1 hari pun bisa, kan dia jual semua. Tapi ada orang keluarga yang miskin melarat, tapi dia didik anak-anaknya, punya karakter yang baik, 1-2 tahun akan berhasil. Nah, mendidik itu penting, makanya Amsal 22 ayat 6 bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka sampai masa tuanya pun, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Katong ingat cerita anak yang hilang. Anak yang hilang itu, dia ambil bapak harta, dia jual dan dia foya-foya, tapi karena bapak itu bapak yang baik, pernah didik dia, maka ketika dia berada di keterpurukan, dia ambil keputusan bahwa dia akan kembali ke bapak, kembali ke rumah bapak. Kenapa? Karena bapak itu orang baik. Dari mana dia tahu dia bapak baik? Banyak budak, tapi soalnya ada satu budak pun yang menderita seperti beta. Dia akan kembali, minta ampun. Nah, jadi sini sekali lagi bagian akhirnya adalah jiwa kita ini harus dididik. Dididik dengan cara apa? Kalau kita anak, kita masih punya orang tua nasihati, dengar nasihat orang tua. Minimal orang tua itu pernah lewati kita punya jalan. Ketong ini belum pernah lewati orang tua pun jalan. Kalau kita ke gereja, firman Tuhan diberitakan, dengar begitu, lakukan. Kalau kurang hikmat, Yakobus bilang minta hikmat kepada Tuhan untuk mengerti. Di zaman ini, sekali lagi, bersyukur kalau ada orang yang nasihati kita. Kan sekarang ini kan kau mulai rasa, kau ini kiciana mah orang mulai peduli satu yang lain. Tapi kalau masih ada yang nasihati kita, bersyukur untuk itu. Kita tutup dengan satu cerita kisah nyata. Ada satu anak muda, dia mafia di Italia. Ini kisah nyata. Jadi, dia pergi rampok di bank, dia bawa senjata, entah bagaimana caranya dia berhasil masuk ke bank itu, lalu dia todongkan pistol ini, senjata ini di pegawai bank, di kepala, lalu dia bilang begini, beta tahu, pegawai bank laki-laki, dia bilang beta tahu lu punya istri dan punya anak-anak, beta tahu persis, mungkin karena dia sudah mengamati ini orang. Jadi, kalau lu sudah serahkan itu uang, kunci, buka berangkas, dan kasih uang, maka dia akan tembak lu, kemudian dia akan bunuh, lu keluarga semua. Nah, orang karena takut, dia serahkan ke anak muda ini. Lalu anak muda yang merampok ini ambil uangnya, dia langsung entah bagaimana caranya dia selamatlah, bawa uang keluar, pergi. Dia naik kereta api, setelah dia naik kereta, ada 2 anak muda yang dia tidak kenal naik kereta juga. Sama-sama, lalu pintu kereta ditutup. Mereka duduk. Pas mereka duduk, salah satu dari 2 anak muda yang ikut dia ini, jadi mereka dong saling kenal, dan memang 2 anak muda ini tidak pernah masuk mengejar dia, tidak. Hanya karena sama-sama menumpang kereta. Jadi langsung satu anak muda dari 2 ini dia bilang begini, pintu sudah ditutup. Dia hanya ngomong begitu. Dan memang dia ngomong karena pintu kereta sudah ditutup begitu. Tapi anak muda ini mendengar kata pintu sudah ditutup itu seperti pesan ilahi. Kenapa dia bilang itu pesan ilahi? Ini kisah nyata nih, kisah nyata. Kenapa bilang pesan ilahi? Karena anak muda yang merampok ini, dia dulu itu rajin sekolah minggu. Dan dia kalau di gereja-gereja sana tuh namanya altar boy. Altar boy itu anak laki-laki yang biasa mengiringi, kayak kalau kotong lah bisa prosesikan anak-anak ikut begitu, yang melayani di meja di altar.
Dia ingat cerita, waktu sekolah minggu, dia pernah diajar tentang cerita 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Dan 5 gadis yang bodoh itu, mau datang, kita tahu ceritanya ya, kita tidak perlu cerita ulang, mau datang, pintu sudah ditutup. Lalu Tuan Pesta bilang, aku tidak kenal engkau. Dia ingat. Jadi ketika dia dengar ini, laki-laki bilang, pintu sudah ditutup, dia ingat cerita itu. Lalu dia merespon dengan hati, dia bilang begini, hari ini, pintu kereta ditutup. Tapi beta sudah mau, pintu kemurahan Allah ditutup bagi beta. Akhirnya dia turun dari kereta, dia serahkan diri di polisi. Dia kasih tahu dia sudah merampok, dikembalikan semua uang. Nah, ini kisah nyata. Jadi hari ini kalau pintu kemurahan Allah mesti terbuka bagi kita, responi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita tidak di Alkitab, di kitab Daniel itu kita tidak dengar cerita Nebukadnezar itu bertobat dan menjadi penyembah Yahweh, Elohim, Allahnya Israel. Tidak. Tidak ada cerita itu. Tapi kita tahu cerita bahwa Daniel sampai akhir hidupnya dia setia kepada Tuhan Allah. Nah, mari kita semua ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, mungkin di antara ketong ada pernah mengalami mujizat Tuhan, atau sudah berkali-kali dengar kebenaran firman Tuhan, mari katakan kepada jiwa kita, Raja Daud dan pemazmur itu berkali-kali mereka ingatkan jiwa ini, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Nah, beta ingat saat ini sekali lagi penutup, beta ingat cerita dalam Mazmur 42. Nah, ini beta kaitkan dengan tadi ketemu masalah di awal ya tentang jiwa. Banyak sekali orang-orang kenapa memilih untuk melakukan sesuatu yang menyiksa diri, bahkan mungkin ada yang bunuh diri, atau mengambil pilihan-pilihan yang membuat hidupnya susah, makin susah, karena ketika orang-orang itu menghadapi masalah, mereka mendengarkan kata jiwanya. Jadi jiwa bilang apa, mereka ikut. Nah, kalau kita belajar dari Mazmur 42, dia ajar bilang begini. Ketika Mazmur 42 itu, ketika dia mengalami masalah, kan dia bilang begini. Dia punya masalah, dia ingin menyembah Tuhan, tapi tidak bisa. Dia ingat dulu, dia memimpin orang-orang untuk mendaki ke Bukit Sion, beribadah di Bait Allah, dia pemimpin. Mazmur Bani Korah itu pemimpin pujian di Bait Allah. Nah, dia ingat masa-masa itu, tapi sekarang dia sedang tertekan. Dia bilang begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukurlah kepadanya, penolongku dan Allahku. Pesannya adalah, ketika sedang menghadapi masalah hidup, jangan ikuti kata jiwa. Tapi berkata kepada jiwa itu, pujilah Tuhanmu. Bangkit, berharaplah kepada Tuhan. Kalau kau ikut dengan kata jiwa, maka dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Kan kalau orang lagi marah kan emosinya tidak stabil. Lalu ketika orang maki kita, orang fitnah kita, biasanya kita bilang begini, jiwa tuh akan ikut yang jahat, dia bilang, masa lu diam-diam saya difitnah lu ada harga di muka, balas, hajar. Nah, itu kan kata jiwa. Tapi kalau kita tidak ikut kata jiwa, itu bilang gini, Tuhan sudah ampuni beta. Beta kejahatan di hadapan Tuhan lebih banyak dari dia. Dia akan ampuni dia. Beta memilih ampuni dia. Tuhan tolong supaya beta ampuni dia. Nah, itu orang yang bergumul, berjuang supaya jiwanya makin dewasa. Kalau dia hanya ikut-ikut saja, nah, ujungnya sesat. Dia akan menyesal. Seperti sekali lagi, dan cerita kisah nyata tadi, ketika dia dengar, pintu sudah ditutup, di penjiwa kasih ingat dia. Dulu lu pernah dengar ini cerita. Apa, hari ini pintu kereta ditutup. Tapi, kalau pintu kemurahan Allah masih dibuka, bertobat. Pilihlah untuk bertobat. Akhirnya dia memilih, saya mau bertobat. Dia serahkan diri, tidak ada orang yang suruh dia. Dia serahkan diri. Dia mengaku, beta sudah mencuri di bank, ini semua uang, dia tidak ambil sedikit pun. Nah, setelah dengar firman Tuhan, respon itu, jiwa kita makin bertumbuh, berkembang, dan kita makin kuat di hadapan Tuhan. Kita makin dewasa, seperti ada orang tua punya satu anak kecil, anak ini SD, satu kali anak pulang sekolah, dia ada punya PR-nya sangat sulit, ini anak tidak bisa kerja. Kan dia orang tua bisa kerja, dia orang tua bantu kerja, kasih anak, besok pagi kumpul di sekolah, dapat nilai paling bagus, nilai 100. Lalu ini anak naik kelas, tapi setelah naik kelas, dia tidak bisa apa-apa karena
dia hanya pegang rapot nilai bagus, tapi di otak adalah orang tuanya. Nah, Tuhan Allah itu, kalau kita punya masalah, Tuhan tidak terlalu tertarik untuk ubah kita punya masalah. Tapi Tuhan lebih tertarik untuk ubah kita punya cara pandang dan berikan kita kekuatan. Kalau anak 1 tahun, katong suruh dia angkat ini meja, pasti orang akan bilang, ini orang tua bodoh. Anak 1 tahun suruh angkat meja, kan tidak bisa. Tapi coba tadi anak kecil ya, misalnya, makin suruh dia angkat meja, pasti potong, bisa potong, no? Tapi potong kasih dia makan, olahraga. Dia sudah remaja, 12 tahun, bisa tidak angkatin meja. Bisa, dia akan pindah, akan grual, kau marah-marah dia, kenapa kasih pindah meja? Gitu. Kenapa? Meja ini, selama itu anak lahir, dari lahir sampai dia 12 tahun, bebannya tidak bertambah. Betul kan? Tapi apa yang berubah? Kekuatan anak itu yang berubah. Cara pandang dia yang berubah. Nah, melalui masalah, Tuhan dewasakan jiwa kita ini. Jadi ketika hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah, berharap kepada Tuhan, berdoa, berdoa, maka Tuhan akan mengubah cara pandang kita terhadap masalah itu, dan dia akan berikan kepada kita kekuatan untuk hadapi masalah itu. Nah, itu cara Tuhan menolong kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersyukur firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan menolong berkati kami semua untuk terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu dan semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Tolong kami untuk jiwa kami terus dipulihkan, jiwa kami dikuatkan, pikiran kami dibukakan untuk kami melihat kebenaran dan kemuliaan Injil, dan kami terus berjalan di dalamnya. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk belas kasihan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.